Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Naila. Orang bilang aku cantik. Tubuh semampai, wajah penuh pesona. Langkahku bisa menghentikan mata pria-pria di mall, restoran, hingga mobil mewah. Tapi, apakah itu cinta? Tidak. Semua hanya hasrat, nafsu. Sementara, dunia ini memperkenalkanku pada Tante Mira, janda glamor yang katanya sudah kebal, ditinggal suami. Ia membuka pintu dunia gemerlap. Pesta, busana ketat, pria-pria berduit yang cuma ingin tubuh tanpa hati. Apa gunanya suci kalau dompetmu kosong? Katanya sambil menyeruput wine. Aku tertawa saat itu. Muda, cantik, punya segalanya. Tapi setiap malam setelah make up luntur, aku hanya memeluk bantal, menangis dalam diam. Karena tak ada satupun yang mencintaiku tanpa syarat. Sampai aku bertemu Seno, pria tinggi, gagah, penuh karisma. Beda dari yang lain. Ia tak langsung menyentuhku. Ia bicara, dengan hati. Aku ingin serius sama kamu, Naila, katanya di malam itu. Hatiku bergetar. Aku kira, ini cinta. Aku kira, ini akhir dari petualangan kosongku. Tapi ternyata, ini hanya awal dari luka yang lebih dalam. Aku, wanita penggoda, jatuh cinta. Tapi pada orang yang tak pernah benar-benar mencintaiku sebagai manusia. Hanya sebagai hiburan. Dan saat pagi datang, aku kembali sendiri. Seperti biasa. Aku berdiri di depan cermin. Lipstik merahku masih sempurna. Mataku dibingkai eyeliner hitam tebal. Rambutku dibiarkan terurai menggoda. Tapi di balik itu, ada perempuan yang lelah, yang hanya ingin dicintai tanpa harus membuka pakaian dulu. Seno tak lagi membalas pesanku. 3 hari berlalu sejak malam itu, saat dia bilang, ingin serius. Tapi kenyataannya, setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, dia hilang. Seperti yang lain. Aku menghembuskan napas. Hatiku tidak lagi kaget, tapi tetap sakit. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor asing. Terima kasih sudah mengembalikan suamiku. Aku doakan kamu cepat bertobat. Namanya Dewi, istri Seno. Tanganku gemetar. Aku tahu aku salah. Tapi kenapa aku juga yang harus menderita? Aku pulang malam itu ke apartemen kosong. Kutatap mukena putih yang masih terlipat rapi di sudut lemari. Terakhir kali kupakai, entah kapan. Tapi aku ingin memeluknya. Mungkin bukan karena iman, tapi karena aku butuh tempat untuk menangis tanpa dihakimi. Esok harinya, aku memesan tiket pulang ke kampung. Entah kenapa, wajah ibuku muncul terus di kepalaku. Sudah 5 tahun aku tak pulang. Terakhir aku kirim uang, lalu menghilang. Setibanya di rumah, ibuku berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Bu, ini Naila, kataku pelan. Beliau memandangku tanpa senyum. Hanya air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Allah masih sayang kamu, nak. Tapi kamu sendiri yang membuang cintanya. Aku tertunduk. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hina. Bukan karena hinaan orang lain, tapi karena kebenaran kata ibuku, yang menampar hati lebih keras dari siapapun. Dan di sore itu, aku melihat Agus, teman masa kecilku, sedang mengajar anak-anak ngaji di surau kampung. Matanya bersih, suaranya tenang. Dia tersenyum sekilas padaku. Tapi aku tahu, ia bisa melihat luka yang kusembunyikan di balik make up tebal ini. Aku ingin kembali. Tapi, apakah aku masih pantas? Hujan turun pelan sore itu, membasahi tanah pekarangan yang sudah lama tak kupijak. Aku duduk diam di bangku kayu depan rumah, sementara suara azan maghrib berkumandang sayup dari surau kecil di ujung gang. Wangi tanah basah bercampur aroma kayu bakar dari dapur. Tapi semua itu tak cukup hangat untuk menenangkan hatiku yang mulai beku. Aku pikir, pulang ke rumah akan jadi tempat aman. Tapi ternyata, luka di dalamku justru bertemu luka yang lebih dalam. Ibuku, wanita yang dulu selalu memelukku, kini menatapku seperti orang asing. Sejak aku tiba,
Beliau belum sekalipun menyentuhku. Bahkan ketika aku mencoba mencium tangannya, dia menarik pelan jemarinya dan hanya berkata lirih, "Kamu capek, masuk aja. Nanti dingin." Itu saja. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangis haru. Tidak ada pelampiasan rindu seperti di sinetron-sinetron. Yang ada hanya diam. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku duduk di dapur, mencoba membantu beliau menyiapkan makan malam. Tapi dia hanya berkata, "Kamu istirahat aja, nggak usah ngerjain apa-apa." Lalu dia melanjutkan pekerjaannya sendiri. Seolah tanganku sudah terlalu kotor untuk menyentuh sayur di dapur ini. Malam harinya, aku terdengar suara ibu sedang sholat. Aku intip dari celah pintu, tubuhnya gemetar saat sujud. Doanya lirih, tapi jelas. "Ya Allah, jaga anakku. Kalau dia belum kau panggil pulang dalam tobat, jangan kau panggil sekarang. Aku nggak mau kehilangan dia dalam keadaan najis dosa." Air mataku jatuh. Tangisku pecah. Aku berusaha menahan, menutup mulutku dengan bantal, tapi dada ini seperti mau meledak. Aku bukan anak baik. Aku tahu. Tapi ternyata, cinta ibu itu tidak mati. Ia hanya terluka. Dan luka itu kubuat sendiri. Keesokan harinya, aku bangun pagi dan melihat Agus sudah di pekarangan rumah, menyapu daun-daun yang jatuh. Ia menyapa ibu dengan hormat, lalu melihatku sekilas. "Naila?" katanya pelan, kaget tapi hangat. "Ya, ini aku," jawabku sambil menunduk malu. "Kamu berubah, tapi matamu masih sama. Sedihnya masih kelihatan." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi Agus tidak mengejek, tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau ikut ke surau, sore ini ada pengajian kecil. Kalau kamu siap." Aku mengangguk. Bukan karena yakin, tapi karena ingin tahu, masih bisakah aku mencicipi cahaya? Hari itu aku duduk di pojok surau, menunduk, mendengar suara ustaz membaca ayat-ayat Allah. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada pujian, tidak ada godaan. Hanya suara yang menembus hati. Dan barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka sungguh ia telah kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Al-Furqan 71. Ayat itu seperti menampar wajahku. Seolah Allah berkata, "Aku masih menunggumu pulang, Naila." Aku keluar dari surau dengan mata bengkak karena tangis. Di depan pintu, ibu sudah menungguku. "Apa kamu benar-benar mau berubah?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, tidak bicara. Hanya memeluknya, menangis di dadanya yang kini mulai hangat lagi. "Kalau begitu, kamu harus siap. Karena perjalanan pulang itu tidak pernah semudah pergi." Dan aku tahu, ini baru awal. Awal dari perjuangan untuk menemukan cinta yang tak pernah sementara. Cinta dari Allah. Sejak aku kembali ke kampung dan mulai belajar memperbaiki diri, semua terasa tak semudah yang kubayangkan. Surau memang membuka pintunya. Ustaz memang tersenyum ramah. Ibu mulai memelukku kembali. Tapi lidah-lidah tetangga, itu yang paling tajam. Setiap aku berjalan menuju surau, ada saja bisik-bisik di balik tirai bambu dan pagar kayu. "Itu Naila ya? Yang dulu katanya simpanan pejabat di Jakarta. Percuma pakai mukena putih, dalamnya pasti masih hitam. Anak macam dia, cuma bikin malu kampung." Aku hanya menunduk. Ingin rasanya menjerit, bilang kalau aku menyesal, kalau aku sedang belajar jadi baik. Tapi ternyata, bagi sebagian orang, dosa yang lama lebih menarik untuk dibicarakan daripada perubahan yang baru saja dimulai. Ibu tahu aku sedang terluka, tapi beliau tidak banyak bicara. Suatu malam, kami duduk di dapur, minum teh hangat. Lalu beliau berkata, "Allah itu maha menutup aib, Nak. Tapi manusia suka membukanya lebar-lebar. Kamu kuat." Aku menahan tangis. "Kadang enggak, Bu." Beliau menggenggam tanganku. "Makanya kamu jangan bergantung pada penerimaan manusia. Kamu hidup bukan buat mereka, tapi buat Allah." Aku mengangguk, tapi hati ini tetap rapuh.
Di hari Jumat itu, pengajian di surau dihadiri lebih banyak orang dari biasanya. Aku duduk paling belakang, mengenakan gamis polos dan kerudung lebar. Baru juga aku duduk, dua perempuan di depanku berdiri lalu pindah tempat. Seolah kehadiranku menajiskan udara di sekitar mereka. Aku tertunduk. Tapi tiba-tiba, suara berat dan lembut terdengar. Kalau semua orang berdosa dilarang duduk di surau, mungkin surau ini akan kosong. Itu suara Agus. Ia berdiri di depan jamaah, menggantikan ustaz yang berhalangan hadir. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia bukan lagi seperti teman kecilku, tapi seseorang yang berdiri karena ilmu dan iman. Saudara-saudaraku, Naila, ya, dia pernah salah. Tapi bukan kalian yang memberi surga. Bukan kalian juga yang berhak menutup pintu tobatnya. Hening. Beberapa kepala mulai menunduk. Beberapa lainnya tetap diam. Tapi setidaknya tak lagi bergumam. Hari itu, aku pulang dengan dada yang sedikit lebih ringan. Tapi malamnya, seseorang mengirimi pesan ke ponselku. Nomor tak dikenal. Kamu pikir bisa lari dari masa lalumu, Naila? Jangan lupa, aku masih punya foto-fotomu. Sekali aku unggah, semua akan tahu siapa kamu sebenarnya. Tanganku gemetar. Dunia gelap yang kutinggalkan, ternyata belum benar-benar melepasku. Dan saat aku hampir tergoda untuk kembali bersembunyi, ibu mengetuk pintu kamarku, lalu berkata, "Bila kamu tulus hijrah karena Allah, maka bersiaplah, masa lalumu akan datang sebagai ujian." Malam itu aku sujud. Tangisku tak bisa lagi dibendung. Ya Allah, kuatkan aku. Aku tak ingin kembali pada gelap yang dulu. Tapi aku juga takut tidak kuat berdiri di terang ini. Hari itu aku seperti dipeluk kabut. Nafasku berat. Aku duduk di kamar sambil menatap layar ponsel. Pesan ancaman dari nomor asing itu terus terputar di benakku. Kamu pikir bisa lari dari masa lalumu, Naila? Jangan lupa, aku masih punya foto-fotomu. Aku tahu siapa dia, Seno. Lelaki yang dulu mengaku mencintaiku, tapi hanya memanfaatkanku. Dia yang menuntunku ke dunia malam penuh dusta, yang menjadikan tubuhku barang dagang. Sekarang dia ingin menyeretku kembali. Beberapa hari kemudian, saat aku baru saja pulang dari surau, seseorang mengirimiku amplop coklat. Di dalamnya, ada salinan fotoku di kamar hotel, bersama Seno. Wajahku jelas. Bajuku terbuka. Di ujung kertas ada catatan. Kalau kamu nggak mau semua orang tahu, datang temui aku. Tempat biasa. Malam ini. Tanganku gemetar. Hatiku runtuh. Aku duduk di teras rumah dengan pikiran kosong. Kenapa, Naila? Tanya ibu lembut. Aku ingin bohong, tapi air mataku lebih dulu tumpah. Kuambil foto itu, kuperlihatkan padanya. Wajah ibu memucat. Tapi tak ada amarah. Tak ada teriakan. Hanya getar doa di bibirnya. Dia ingin kamu kembali ke kubangan yang dulu. Aku mengangguk. Kalau kamu pergi malam ini, maka kamu mengizinkan iblis menang, kata ibu lirih. Tapi kalau kamu tetap tinggal, mungkin semua orang akan tahu, tapi setidaknya kamu sedang berada di jalan yang benar. Aku bingung. Aku takut. Tiba-tiba, Agus datang. Entah bagaimana ia tahu. Mungkin ibu yang memanggilnya. Ia berdiri di depan pintu, menatapku penuh iba. Aku tahu kamu bisa bertahan, Naila, katanya. Kalaupun foto itu tersebar, itu hanya membuktikan satu hal, bahwa kamu pernah berdosa, dan sekarang kamu sedang bertobat. Air mataku jatuh makin deras. Agus melanjutkan, Allah menutupi aibmu, tapi kalau manusia ingin membukanya, biarkan. Itu bukan urusanmu. Ujianmu bukan untuk menyenangkan mereka, tapi untuk tetap taat kepadanya. Malam itu, aku tidak datang ke tempat pertemuan. Aku mematikan ponselku, dan aku menutup jendela kamar, lalu bersujud. Sujud terpanjang yang pernah kulakukan. Ya Allah, jika jalan ini memang jalan pulangku, jangan biarkan aku mundur. Meski aku diludahi, dihina, dibuka aibku,
biarkan aku tetap di sini, dalam pelukan MU. Besoknya, isu itu mulai menyebar. Foto itu ternyata benar-benar disebarkan. Wajahku jadi perbincangan. Tetangga memalingkan muka. Anak-anak dilarang main ke rumahku. Tapi ibu tetap menggenggam tanganku. Agus tetap menyapaku setiap kali bertemu. Dan Ustaz di surau tetap menyuruhku duduk di barisan depan. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Karena tobat itu bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang siapa yang menerima. Dan aku tahu, hanya satu yang benar-benar menerimaku tanpa syarat. Allah. Seminggu setelah foto itu tersebar, kampung kecilku tak lagi hangat seperti dulu. Mata-mata yang dulu sekadar mencibir kini memelototiku penuh benci. Ada yang menulis kata, perusak, dengan kapur di pagar rumah. Anak-anak berbisik saat aku lewat, bahkan ibu-ibu tak lagi menyapaku saat di warung. Tapi aku tetap pergi ke surau. Tetap menyapu halaman rumah. Tetap membantu ibu memasak. Karena aku percaya, bertahan dalam tobat adalah bentuk jihad paling sunyi. Hingga suatu sore, kabar buruk itu datang. Seno datang ke kampung ini. Mengendarai mobil hitam, mengenakan kacamata hitam, dengan senyum sombong di bibirnya. Seolah dunia ini miliknya, dan aku adalah mainan yang sempat hilang lalu kini hendak ia klaim kembali. Ia mendatangi rumah, mengetuk pintu seperti tak ada dosa. Ibu yang membukanya. Aku mengintip dari balik tirai, dan tubuhku bergetar. Mana Naila? Tanya Seno, suaranya serak dan berkuasa. Ibu berdiri tenang. Sudah bukan milikmu. Dan dia bukan perempuan yang dulu. Seno tertawa mengejek. Ah, pura-pura suci sekarang? Dulu dia sendiri yang mendatangiku tiap malam. Tamparan keras mendarat di pipi Seno, dari ibu. Keluar dari sini sebelum saya teriakkan pada warga bahwa kamu adalah penyebab semua ini, bentak ibu. Seno memang pergi, tapi bukan untuk diam. Besoknya, ia mendatangi balai desa. Mengaku sebagai orang yang kehilangan hak atas perempuan bernama Naila. Ia menyebarkan cerita kotor, memperlihatkan fotoku, dan memprovokasi warga. Dalam waktu singkat, rumah kami dikerumuni orang. Beberapa membawa pentungan, yang lain memaki dan berteriak. Penggoda, pergi dari kampung ini. Perempuan kotor enggak pantas tinggal di sini. Bakar saja rumahnya. Aku menutup telinga. Ingin lari. Tapi ibu memelukku erat. Jangan buka pintu, katanya. Jangan beri mereka kemenangan. Lalu terdengar suara tegas dari luar. Semua diam. Jangan main hakim sendiri. Itu suara Agus. Ia berdiri di depan rumah, di hadapan puluhan orang, bersama Pak RT dan beberapa tokoh agama. Kalian marah karena merasa malu punya warga bernama Naila, teriak Agus. Lalu bagaimana dengan kalian yang tiap malam menggosip di pos ronda? Dengan kalian yang curang saat menimbang di pasar? Yang memukul anak diam-diam? Dosa siapa yang lebih besar? Semua terdiam. Tapi Seno tertawa sinis. Kamu pikir dia bersih sekarang? Dia perempuan kotor. Aku punya buktinya. Dan aku akan terus sebarkan. Sebar saja, teriak Agus, matanya merah. Tapi sebar juga foto dan videomu. Kau pikir hanya Naila yang ada di situ? Kami punya rekam jejakmu, Seno. Kami tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan main api kalau kamu sendiri penuh bensin. Seno terdiam. Wajahnya tegang. Ia mundur, memaki sambil berjalan pergi. Kerumunan perlahan bubar. Tapi luka di dadaku belum sembuh. Aku menangis di pelukan ibu, tubuhku gemetar. Mengapa Allah membiarkan ini terjadi, Bu? Bisikku lirih. Ibu membelai kepalaku. Karena jalan menuju surga tidak pernah datar. Nak, kadang berdarah, kadang terjal. Tapi Allah tidak pernah tidur. Dia melihat semuanya. Hari itu, aku merasa retak. Tapi juga merasa kuat. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lari. Aku berdiri dalam luka.
dan bertahan dalam iman. Beberapa minggu setelah kerusuhan itu, suasana kampung memang tak sepanas sebelumnya. Tapi dinginnya tatapan masih menusuk. Isu tentangku tak kunjung padam, seperti api kecil yang tak mati walau tak lagi berkobar. Setiap langkahku serasa diawasi, setiap senyumku dianggap kepura-puraan. Namun, aku bertahan. Agus masih datang sesekali, membantu membetulkan pagar, membawa sayur untuk ibu, bahkan kadang mengajak mengaji bersama anak-anak di musyalah. Sikapnya sederhana, tapi nyata. Ia tak pernah menyentuhku, bahkan menatapku pun selalu dengan sopan. Tapi entah bagaimana, tatapan itu membuat hatiku terasa aman. Lalu, kabar itu datang. Tante Mira, seorang wanita tajir pemilik salon kecantikan terbesar di kota, datang mencariku. Dulu dia teman ibu, pernah dekat, pernah menjauh. Tapi sekarang dia datang dengan senyuman, membawa mobil mewah dan parfum yang mahal. Aku dengar kisahmu, Naila. Kamu kuat, katanya sambil memandangku dari ujung kaki hingga kepala. Dan aku tertarik merekrutmu. Aku terdiam. Bukan jadi model, tapi asisten di salonnya. Gaji besar, bisa tinggal di apartemen, bebas hidup nyaman. Yang penting, kamu ikut aku ke kota. Banyak yang butuh perempuan sepertimu, berparas cantik, tahu cara bicara, tahu cara menggoda. Kalimat itu membuat jantungku berdegup aneh. Tapi aku sudah enggak seperti dulu, Tante, kataku pelan. Dia tertawa. Ah, Naila, kadang Allah membuka pintu rezeki lewat pesonamu. Kamu jangan menolak takdir. Aku tahu, iman itu penting, tapi hidup juga perlu uang, sayang. Ucapan itu menusuk, lebih tajam dari hinaan warga. Karena ucapan itu membangkitkan sesuatu yang pernah ada. Dulu, aku hidup dengan kemewahan. Dulu, aku disanjung, dimanja, dirayu. Tawaran itu seakan mengajak luka lama untuk bangkit dari kuburnya. Malamnya aku gelisah. Aku tahu jalan yang seharusnya ku tempuh. Tapi aku juga tahu, ada sisi dalam diriku yang lelah berjuang. Yang rindu dimanja. Yang ingin disayang, meski sebentar. Di tengah keresahan itu, Agus datang. Membawa sesuatu yang sederhana, mangkuk bubur hangat dan segelas air. Aku dengar Tante Mira datang, katanya pelan. Kamu akan pergi. Aku terdiam. Agus menarik napas. Kalau kamu pergi, aku nggak akan bisa menahan. Karena hidupmu adalah milikmu. Tapi aku cuma ingin bilang. Aku menatapnya. Dan dia menatap balik. Dalam, jujur, dan suci. Aku mencintaimu, Naila. Bukan karena masa lalumu. Tapi karena keberanianmu melawan itu semua. Dek, hatiku bergetar. Tapi aku belum suci, Gus. Tak ada yang suci di hadapannya kecuali yang terus meminta ampun. Dan kamu sedang dalam perjalanan menuju kesucian itu. Air mataku jatuh. Aku menunduk. Aku hanya perempuan yang pernah menggoda dan dicintai sementara. Tapi kamu juga perempuan yang bisa mencintai selamanya, kalau kamu memilih untuk tinggal. Detik itu aku tahu, ini bukan tentang hidup mewah atau kesepian. Ini tentang iman yang menyelamatkan, dan cinta yang membimbing, bukan menjerumuskan. Pagi itu langit terlihat cerah, tapi hatiku mendung. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan baju terbaik yang kumiliki. Bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menunjukkan bahwa aku siap. Siap meninggalkan satu dunia, dan menerima dunia yang lain. Tante Mira datang lagi. Kali ini ia tidak sendiri. Ada seorang pria parubaya dengan mobil lebih mewah, mengaku sebagai relasi penting, yang bisa menjamin masa depanku hanya dengan tanda tangan di selembar kertas. Kamu akan jadi wanita spesial, katanya. Tak perlu kerja berat, tinggal temani para bos besar di acara-acara malam. Penuh kemewahan, penuh pujian. Aku menatap mereka, lalu menatap pantulan diriku sendiri. Dulu aku mungkin akan tertawa dan menyambut tawaran itu dengan penuh gaya. Tapi hari ini, aku merasa jijik. Bukan pada mereka,
Tapi pada kemungkinan bahwa aku akan kembali jatuh. Aku minta maaf, kataku pelan. Tante Mira tertawa kecil. Naila, ini kesempatan. Bukan kesempatan, jawabku tenang. Ini perangkap. Pria itu melirik sinis. Kamu pikir hidup bisa ditopang dengan sholat dan air mata? Dunia butuh uang. Aku tersenyum. Dunia memang butuh uang. Tapi akhirat butuh iman. Dan aku sudah terlalu sering menjual diriku untuk cinta sementara. Hari ini, aku memilih untuk dicintai dalam doa. Mereka pergi, kesal, kecewa, mungkin menganggapku gila. Tapi aku lega. Seakan beban bertahun-tahun lepas dari pundakku. Dan saat aku membuka pintu rumah, Agus sudah berdiri di luar, memegang sebuah kotak kecil. Aku tahu kamu akan memilih jalan itu, katanya. Bukan karena kamu malaikat, tapi karena kamu berani. Dan aku ingin mendampingimu di jalan yang sama. Ia membuka kotak itu, berisi cincin sederhana. Bukan emas mahal, bukan pernikahan mewah. Tapi aku akan berdoa setiap malam agar Allah meridhoi langkah kita. Air mataku jatuh. Aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk dan memeluk masa depan yang kini terasa lebih bersih, lebih lapang, lebih bermakna. Bukan karena dunia mengakui, tapi karena Allah menerima tobatku.